Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal qail yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin udulu yumpauna anhu tahrifal ghalin wantihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin wa ala alihil muhtadina bihadiyih wal muqtadina bisunnatih wan nasirina lida'watih wal munadilina anha bin nafsi wan nafis amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembicaraan kita sesuai dengan yang telah saya janjikan akan menyampaikan pendapat Al-Ustadz Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar tentang lemahnya riwayat Sa'labah. Ya, kalau sebelumnya saya sudah menyebutkan beberapa ulama yang mumpuni yang melemahkan riwayat Sa'labah itu. Ya, walaupun populer, kan begitu. Walaupun populer, tapi para ulama yang mumpuni melemahkan riwayat tersebut, baik dari segi periwayatannya maupun dari segi matannya. Seperti yang sudah saya katakan kemarin, ya, yang melemahkan itu antara lain Al-Hafiz Ibnu Hajar. Siapa lagi? Al-Imam Ibnu Hazmin dan Imam Az-Zahabi. Kan begitu. Masih banyak lagi, ya, tapi 3 ulama ini sudah mewakili lah, ya. Dan hari ini ada ulama dari tanah air kita ini, Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar. Beliau sengaja menulis sebuah buku. Judul bukunya adalah Koreksi Hadis-Hadis Dhaif Populer. Ya. Koreksi Hadis-Hadis Dhaif Populer. Di halaman 143 beliau mengatakan, kisah ini batil. Ya. Kisah ini batil. Di samping periwayatannya juga terlebih lagi dari segi matannya, dari segi isinya. Kalau dari segi periwayatannya saja sudah gak bisa diterima. Kenapa? Karena riwayatnya lemah, bahkan sangat lemah. Janganlah kita ikut menyebarkan berita yang lemah ini. Janganlah kita ikut, ya, mendakwahkan riwayat yang jelas lemah ini, yang
akibat dari riwayat yang lemah ini, ya, yang akibat dari riwayat yang lemah ini, kita telah merendahkan seorang sahabat Nabi yang sangat mulia. Seorang sahabat Nabi yang sangat mulia yang ikut perang Badar, yaitu Sa'labah Al-Hatib Al-Ansori. Beliau ini sahabat Nabi yang mulia, sahabat Nabi yang taat beribadah, dan rajin berinfak. Tapi beliau dituduh dengan cerita yang dhaif itu. Ya. Sehingga dalam cerita itu beliau melalaikan ibadah karena ketika sudah kaya. Karena sudah kaya, beliau melalaikan sholat dan melalaikan amal-amal kebaikan yang lain. Tapi riwayat ini nggak bisa diterima karena lemah. Artinya Sa'labah tidaklah orang seperti itu. Bahkan sebaliknya, Sa'labah adalah sahabat Nabi yang sangat mulia karena beliau ikut perang Badar. Dan dalam Sahih Bukhari sampai ditulis oleh Imam Bukhari, ada satu bab diberi nama Babu Fadlin Man Syahida Badron. Bab keutamaan orang yang ikut pada perang Badar. Di hari yang lalu sudah saya jelaskan tentang keutamaannya, dosanya diampuni dan tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Hari ini kita dengarkan pula apa yang dikatakan oleh Al-Ustadz Abu Ubaidah Yusuf bin Muhtar dalam buku Koreksi Hadis-Hadis Dhaif Populer pada halaman 143. Yang pertama, tidak ada kesesuaian antara kisah dengan ayat 75 dan 76 surah At-Taubah. Karena yang sering menjadi bahan cerita ya, oleh tukang-tukang cerita, kan begitu. Sebab turunnya ayat 75 dan 76 surah At-Taubah ini, maka Sa'labah kemudian mendatangi Nabi dan menyerahkan zakatnya. Tapi oleh Nabi ditolak. Sampai nanti di masa Khalifah ditolak. Alasan Abu Bakar menolak, bagaimana aku akan menerimanya sedangkan Rasulullah menolaknya. Begitulah Umar pun begitu ya. Begitu juga Utsman pun demikian. Bagaimana aku akan menerima ya? Bagaimana aku akan menerima sedangkan Rasulullah telah menolaknya? Maka kata Al-Ustadz Abu Ubaidah Yusuf bin Muhtar ya, tidak ada kesesuaian antara kisah tersebut ya dengan ayat 75 dan 76 surah At-Taubah. Kenapa? Karena ayat 75 dan 76 itu adalah tentang orang-orang munafik. Maka tidaklah tepat, tidaklah sesuai kalau Sa'labah digolongkan munafik, padahal dia adalah orang yang ikut perang Badar.
Bayangkan ya, orang yang ikut perang Badar dituduh munafik. Padahal sudah dikatakan oleh Nabi, dosa-dosanya diampuni. Satu ya. Dan yang kedua, tidak akan masuk neraka. Kemudian alasan yang kedua, muamalah Nabi dengan Sa'labah dalam kisah ini berbeda sekali dengan kebiasaan beliau ketika bermuamalah dengan orang-orang munafik. Kenapa? Nabi setelah orang-orang munafik itu menyadari dan bertobat, Nabi menerimanya. Tapi kenapa kepada si Sa'labah Nabi tidak menerimanya sampai zakatnya ditolak? Kan begitu. Kemudian yang ketiga, kisah ini menyalahi kaedah umum bahwa orang yang bertaubat dari dosa, apapun dosanya, maka taubatnya akan diterima. Ya. Kenapa di sini ketika Sa'labah dalam cerita itu sudah bertobat, kok nggak diterima? Inilah yang disampaikan oleh Ustadz Abu Ubaidah, dan insya Allah besok kita lanjutkan juga poin berikutnya ya, karena waktu kita nggak sempat. Untuk hari ini sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.